Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Sehat semua? Masih semangat ya? Anak-anak, kali ini Ibu akan membawakan materi pengelolaan kas kecil. Kita ikuti yuk. Anak-anak, setiap bisnis, baik itu bisnis dalam skala besar ataupun skala kecil, pastinya menyadari bahwa manajemen keuangan perusahaan merupakan faktor krusial untuk diperhatikan. Kenapa? Karena perusahaan ini dapat melihat secara jelas mengenai perkembangan bisnis mereka dari besarnya pengeluaran ataupun pemasukan. Dan data-data tersebut hanya dapat dilihat dari hasil pengelolaan keuangan. Untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik, para staf dari divisi keuangan harus membangun suatu sistem yang tepat dan cocok dengan budaya perusahaan. Ada beberapa cara, antara lain yaitu dengan membentuk dana kas kecil. Nah, apa sih kas kecil itu? Kas kecil biasanya disebut dengan petty cash. Ini adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Jadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang harganya kecil dan tidak mungkin dibayar dengan cek, maka itu harus dibayar dengan kas kecil. Anak-anak, adapun tujuan dari kas kecil antara lain, yang pertama yaitu menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara-cara pembayaran yang tidak ekonomis. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, itu salah satu atau beberapa tujuan dari dibentuknya kas kecil. Jadi anak-anak, fungsi utama pembentukan kas kecil adalah untuk menunjang efektivitas aktivitas operasi perusahaan, karena tidak efektif apabila pengeluaran kecil dari perusahaan menggunakan cek. Sedangkan metode pencatatan dana kas kecil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode tetap atau impress fund system. Yang kedua yaitu metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Sekarang kita ulas yang pertama yaitu metode tetap atau impress fund system. Metode tetap ini adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Jadi setiap pengisian kas kecil ini jumlahnya selalu tetap seperti semula. Jadi setiap pengeluaran kas kecil yang terjadi, pemegang kas kecil ini tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluarannya. Jadi ciri-ciri metode tetap antara lain, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Terus yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya
dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Jadi setiap kali kita pengeluaran menggunakan kas kecil, kita tidak menjurnal, kita hanya mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil. Dan kas kecil ini jumlahnya selalu tetap seperti semula. Jadi pengisiannya nanti sesuai dengan jumlah pengeluaran, sehingga jumlah atau saldo kasnya selalu tetap. Baiklah, untuk yang kedua yaitu metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Metode ini adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap pengisian itu tidak sama jumlah saldonya, makanya ini dinamakan metode berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun dokumen yang dibutuhkan di dalam pengelolaan dana kas kecil, yang pertama yaitu bukti kas keluar. Yang kedua, cek, yaitu dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum dalam cek atau pembawa cek. Yang ketiga yaitu permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai untuk atau oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pengguna dana kas kecil kepada pemegang kas kecil. Yang kelima yaitu permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, inilah dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam mengelola dana kas kecil. Nah, inilah contoh format dana kas kecil. Demikian anak-anak materi dana kas kecil, sedangkan untuk latihan pencatatannya yaitu menggunakan metode impress fund atau metode berubah-ubah nanti ada di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.